있지 난 내게 말해 기분 좋은 밤 넌 원하고 있어 알아 it's okay 이제 시작해 Let's go it's a party go go Down down baby 이름이 없는 girls down down baby 그리고 소리쳐 Halo semua, ketemu lagi dengan saya Pak David yang cute dan ganteng ini dalam pembelajaran BPKN untuk kelas 12. Oke, gimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian tetap dalam kondisi yang baik dan sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita mulai menginjak bab 3 di semester genap ini. Oke, bab yang akan atau materi yang akan kita pelajari di bab 3 itu yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa kalian buka di buku paket kalian di halaman 69. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke materi. Check it out. Jadi pada bab ini kita akan membahas dampak-dampak apa saja sih yang ditimbulkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Entah itu dampak positif maupun dampak negatif. Serta kita juga akan membahas bagaimana cara kita menyikapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, bagaimana cara kita menyeleksi berbagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita harus bisa menyaring mana yang positif dan mana yang negatif. Oke, di sini ada gambarnya revolusi industri ya, dari abad ke-18 sampai abad 21. Jadi dulu pada abad 18 itu atau industri 1.0, mekanisasi produksi dengan mesin bertenaga uap. Jadi dalam memproduksi barang, itu manusia masih menggunakan tenaga uap, mesin bertenaga uap. Terus pada abad ke-19 atau industri 2.0, terciptanya alur produksi massal dan penggunaan listrik. Jadi pada abad itu manusia sudah menemukan listrik. Jadi mereka menggunakan listrik itu dalam produksi barang secara massal. Terus pada abad 20 atau industri 3.0, di sini manusia sedikit lebih modern ya. Manusia itu selain menggunakan listrik, juga menggunakan robot dalam proses produksi dan perkembangan teknologi informasi. Nah, di zaman sekarang atau abad 21, industri 4.0. Jadi manusia itu menggunakan mesin yang sudah diprogram sedemikian rupa sehingga menyerupai seperti manusia, baik dilihat dari segi kecerdasan maupun tenaga. Jadi manusia sudah menggunakan artificial intelligence atau AI. Jadi AI itu merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi seperti itu.
manusia tinggal memprogram, terus memasukkan data, terus sudah otomatis mereka mengerjakan sesuai apa yang sudah diprogram. Jadi nggak harus manual manusia yang mengoperasikan kayak gitu. Lanjut. Oke, di sini pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi ini ditinjau dari 4 aspek ya, yaitu yang pertama aspek politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial budaya, yang keempat adalah hukum dan pertahanan keamanan. Mari kita kupas satu persatu. Oke, kita mulai dulu dari aspek politik. Situ ada gambarnya poster debat Capres Cawapres Pilpres 2014. Oke, saya lanjutkan. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Poin pertama, dengan adanya keterbukaan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi keterbukaan itu atau transparansi itu maksudnya membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Jadi maksudnya itu. Jadi seiring dengan perkembangan atau kemajuan iptek, jadi manusia itu juga dituntut untuk memiliki pikiran yang maju secara positif ya, kayak gitu. Oke, yang selanjutnya dengan adanya pemerintahan yang demokratis dapat meningkatkan yaitu maksudnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Jadi seiring kemajuan iptek, para pemimpin itu juga diharapkan mampu mempunyai pikiran-pikiran yang inovatif dan kreatif dalam mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses politik atau kegiatan politik. Seperti itu. Oke, yang ketiga adalah dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal-hal positif. Jadi bebas di sini yang dimaksud itu kebebasan yang bertanggung jawab ya, bukan kebebasan yang sekarepe dewe, karena negara kita itu negara demokrasi ya, demokrasi Pancasila. Jadi tetap memegang teguh nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila dalam Pancasila. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah dampak positif dari kemajuan iptek di bidang ekonomi. Jadi ada 5 poin. Yang pertama adalah makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Jadi banyak investor asing yang menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan di Indonesia karena mereka melihat peluang atau potensi yang dimiliki oleh negara kita, baik itu dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Yang kedua adalah makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Jadi dulu sebelum kita mengenal internet dan all shop atau online shopping, kita itu dalam memasarkan atau menjual produk kita itu hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional ya, paling banter nasional ya, cuma di Indonesia saja. Terus semenjak kita mengenal internet dan all shop atau online shopping, kita itu jadi bisa memasarkan atau menjual barang atau produk kita nggak hanya di dalam negeri, tapi bisa juga di luar negeri. Seperti itu. Jadi misal ada orang yang mau membeli barang kita, terus orang tersebut itu
berasal dari luar negeri. Jadi orang itu tinggal mengakses katalog atau mengakses aplikasi online shopping, terus melihat barang-barang yang sudah kita pasang di lapak kita, terus mereka pesan, mereka bayar, baru kita proses pengiriman barangnya. Setelah itu barang sudah sampai di tangan konsumen. Jadi seperti itu, dipermudah ya. Oke, yang ketiga adalah mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Jadi ini berkaitan dengan inovasi-inovasi atau kreativitas yang manusia temukan dalam menciptakan lapangan kerja atau berusaha untuk membuat sesuatu yang baru yang berguna untuk kepentingan umat manusia di bidang ekonomi. Yang kelima adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat. Oke, selanjutnya adalah dampak positif dari kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Jadi dampak positifnya itu kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan NKRI. Misalnya kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi salah satu contoh itu yang sering kita dengar ya, itu masalah waktu. Bagaimana kita menggunakan waktu sebaik mungkin. Kalau di negara-negara barat, misalnya Amerika, terus beberapa negara di Asia seperti Jepang, jadi mereka itu mempunyai prinsip time is money. Jadi waktu adalah uang. Jadi mereka itu tidak akan menyia-nyiakan waktu atau membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna atau bermanfaat. Jadi jika mereka mengikuti suatu kegiatan atau mereka bekerja di tempat kerja mereka, mereka itu ketika memulai atau ketika mereka datang, itu mereka tepat waktu. Begitu pula ketika mereka mengakhiri pekerjaan atau dalam menyelesaikan suatu kegiatan, itu mereka juga tepat waktu. Berbeda halnya dengan di Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu menerapkan jam karet ya, jam karet. Jadi kebanyakan, meskipun nggak semua ya, dari kita itu, maksudnya masyarakat Indonesia itu dalam mempergunakan waktu itu tidak efektif atau mereka membuang-buang waktu. Jadi seharusnya waktu yang bisa digunakan itu untuk sesuatu yang positif itu malah mereka buang atau mereka salah gunakan untuk sesuatu yang negatif. Contohnya mereka dalam menghadiri suatu acara, meeting, rapat, itu kadang yang dijadwalkan, yang seharusnya dijadwalkan jam 7 misal, itu mereka datangnya jam setengah 8 atau jam 8 atau setengah 9 atau bahkan mungkin jam 9. Itu salah satu budaya kita yang masih perlu kita benahi, dan kita harus mencontoh budaya dari negara lain. Itu salah satu contoh ya. Terus contoh lain itu di gambarnya itu ada ini, perbedaan ekspresi dan wajah koruptor di luar negeri. Itu tampangnya kan kayak menyesal gitu ya, hilaf. Kalau di Indonesia senyum, peringas-peringis, seperti itu. Itulah yang membedakan antara orang luar negeri sama orang Indonesia. Jadi mental para pemimpinnya itu lebih bagus, lebih profesional, lebih baik
orang luar negeri daripada pemimpin-pemimpin kita. Seperti itu. Ini true story ya emang. Kalau orang Jepang itu, kalau mereka membuat atau berbuat sesuatu yang intinya mempermalukan negara mereka, mereka akan melakukan suatu tindakan yang ekstrim, yaitu melakukan seppuku atau harakiri. Seppuku itu ya dengan cara menusuk perut mereka dan mengeluarkan isi perut. Itu seppuku. Kalau harakiri itu memenggal kepala. Biasanya seppuku itu selalu diakhiri dengan harakiri. Jadi itu salah satu budaya Jepang yang ya ekstrim, tapi ada baiknya juga sih, supaya masyarakatnya itu memang harus senantiasa berperilaku secara profesional ya. Kalau di Cina itu tembak mati koruptor itu. Atau kalau pemimpinnya koruptor itu, pemimpinnya sudah dari jauh-jauh hari itu sudah menyiapkan peti mati. Jadi jika suatu hari mereka itu melakukan suatu kesalahan, tidak pidana korupsi, itu mereka bersedia dihukum mati. Terus itu peti matinya itu untuk mereka sendiri, seperti itu. Kalau di Indonesia ya seperti itulah, korupsi dijebloskan di penjara tapi sempat pelesiran ke Bali, atau fasilitas yang ada di penjaranya itu seperti layaknya hotel bintang 5 dan lain sebagainya, seperti itu. Ya itu sih yang perlu kita ubah, pemikiran, pola pikir atau mental seperti itu yang perlu kita ubah. Yang selanjutnya adalah dampak positif dari kemajuan iptek di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Ada 4 poin. Untuk poin yang pertama yaitu makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Jadi negara Indonesia itu kan negara hukum dan juga menganut demokrasi Pancasila. Jadi sebagai negara hukum itu, negara kita, negara Indonesia itu sangat menjunjung tinggi keadilan. Jadi dalam menegakkan hukum, para penegak hukum itu tidak bersikap diskriminasi atau membeda-bedakan atau tebang pilih dalam menegakkan hukum di tengah masyarakat. Jadi hukum yang ideal itu tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah ya, tapi hukum itu berlaku bagi seluruh komponen masyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud seperti itu. Demokratisasi. Jadi Indonesia itu menganut paham demokrasi atau sistem demokrasi Pancasila ya. Kita nggak menganut demokrasi liberal, kita juga nggak menganut demokrasi komunis, tapi kita menganut demokrasi Pancasila. Jadi masyarakat itu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik antara satu dengan yang lain, antara masyarakat terhadap pemerintah, asal kritik atau aspirasinya itu merupakan aspirasi atau kritik yang sifatnya membangun ya, bukan kritik atau aspirasi yang sifatnya destruktif. Jadi seperti itu. Dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Jadi ini hak asasi manusia itu sangat dijunjung tinggi karena itu sudah tertuang atau sudah ada dalam nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila dalam sila Pancasila. Oke, yang kedua adalah menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan
dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti proses pembelajaran daring dari awal hingga akhir. Dan saya pribadi, saya meminta maaf jika dalam penyampaian materi ada kesalahan baik dalam penggunaan kata atau kalimat, atau mungkin saya mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan kalian atau beberapa pihak. Saya minta maaf. Oke, thank you for watching. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Sampai jumpa minggu depan. See you next week. Bye.